Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan kelompok kami, kelompok 1, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Tua dengan tugas ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan kelompok kami yang terdiri dari Ibu Watimuni dan Ibu Mince Halid Faudubun dan saya sendiri Ibu Fatimah Sakma. Organ tubuh manusia. Minggu ini, Pak Kasim ingin mengajar sebuah materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok dan penugasan mandiri. 1. Murid dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia. Kedua, murid dapat membuat model dan menunjukkan cara kerja sistem pencernaan manusia. Sebelum pembelajaran dilakukan, biasanya saya akan melihat tujuan pembelajaran atau target apa yang akan saya capai pada hari itu. Setelah itu, saya melihat data atau informasi terkait murid-murid saya untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan penilaian yang sesuai. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Kasim mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang disiapkan diantaranya adalah sebuah poster, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, artikel sederhana, mengunduh sebuah video singkat yang sesuai dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami, membuat kartu-kartu pertanyaan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Sumber belajar yang beragam ini tentunya tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai atau dengan kata lain mengimplementasikan diferensiasi konten. Setelah semua sumber materi yang beragam disiapkan, saya mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku atau artikel, dan lain sebagainya. Mengamati poster, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Waalaikumsalam. Baik, Pak. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Pak. Di awal pembelajaran, Pak Kasim memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, Pak Kasim memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Pak Kasim meminta murid-murid bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Kasim telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Teks yang dibaca tiap kelompok sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Selama proses murid melakukan kegiatan, saya mengobservasi dan memantau pemahaman murid-murid. Saya mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan
atau perlu diberikan tantangan lebih? Saya juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, saya perhatikan dan menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan saya berikan pada murid atau berdiferensiasi proses. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Organ pencernaan antara lain meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, anus. Sekarang silakan membuat model yang menunjukkan sistem kerja pencernaan manusia secara mandiri. Selama proses murid-murid membuat model sistem pencernaan, Pak Kasim berkeliling melihat pekerjaan murid untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid. Di akhir pembelajaran, saya melakukan kegiatan refleksi, di mana refleksi tersebut digunakan untuk mengapresiasi murid, untuk mengetahui atau menilai sejauh mana pemahaman murid tentang topik yang sedang dipelajari, untuk mengetahui bagaimana perasaan murid-murid ketika melakukan proses pembelajaran. Agnes, Senang, Pak. Arjuna, Senang, Pak. dan tentunya semua ini dapat menjadi informasi bagi saya untuk mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian Dari skenario pembelajaran yang kami tampilkan, ada beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama, yaitu dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Terus yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Pertanyaan pemantik yang pertama, yaitu apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Yang pertama yaitu kesiapan belajar. Guru melihat kesiapan murid untuk mengetahui kemampuan murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Yang kedua, minat. Guru memberikan pilihan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minatnya sehingga dapat meningkatkan motivasi murid. Terus yang ketiga, profil pelajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Pertanyaan pemantik yang kedua yaitu bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan dasar muridnya. Yang pertama, melihat tujuan pembelajaran atau target apa yang akan dicapai pada hari itu, dan melihat data atau informasi terkait murid untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan penilaian yang sesuai. Yang kedua, observasi kemampuan membaca siswa. Yang ketiga, membuat RPT atau modul ajar. Yang keempat, guru membuat sumber belajar berupa poster, buku bacaan, video singkat, dan artikel tentang sistem pencernaan manusia dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Dan yang kelima, guru membuat kartu pertanyaan untuk mengetahui kemampuan siswa yang berbeda-beda. Pertanyaan pemantik yang ketiga yaitu strategi pembelajaran diferensiasi apa yang digunakan. Yang kami gunakan yaitu diferensiasi konten dan yang kedua diferensiasi proses. Strategi pembelajaran diferensiasi konten yaitu guru menyiapkan konten dalam berbagai bentuk, yaitu dalam bentuk teks atau artikel, bentuk gambar, bentuk bacaan yang dilengkapi gambar, serta video konten pembelajaran. Dan bentuk pembelajaran diferensiasi proses. Pada skenario video tersebut di mana Pak Kasim membagi siswa dalam beberapa kelompok berdasarkan kemampuan membacanya untuk menjawab beberapa pertanyaan.
terakhir terkait dengan skenario video yang sudah kami tayangkan, yaitu bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Guru melakukan penilaian berjenjang yang kita kenal dengan tier assessment dengan melakukan pemberian tugas berdasarkan tingkat kemampuan murid. Meliputi yang pertama, 1. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, guru menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana sesuai dengan yang telah mereka pelajari. Yang kedua, untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, guru meminta mereka membuat cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih variasi. Yang ketiga, untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, guru meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang tentang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, murid menyusun kalimat dan memilih kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. Yang keempat, tugas mandiri dengan membuat model cara kerja sistem pencernaan manusia. Yang kelima, di akhir pembelajaran, guru melakukan refleksi untuk menggali sejauh mana pemahaman murid. Dan yang terakhir, penilaian yang digunakan oleh Pak Kasim mulai dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran, yaitu assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Sekian untuk ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Salam dari kami kelompok 1 calon guru penggerak angkatan 9 Kota Tua.